Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, teman-teman saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu saya bikin konten yaitu seputaran informasi kasus yang menimpa Gus Samsudin Jandab atau Gus Samsudin ini ya, yang lebih terkenal dengan nama Gus Samsudin. Jadi memang kasusnya kan teman-teman juga mungkin semua teman-teman yang nonton video ini sudah tahu, yaitu kasus dimana pembikinan video yang dianggap kemudian video tersebut melecehkan simbol-simbol agama ya, karena memang dalam video tersebut diungkapkan bahwasannya orang-orang yang dengan aliran tertentu yang identik dengan seorang muslim dan muslimah dibebaskan ya, diperbolehkan untuk bertukar menukar istri gitu kan, yang didakwakan oleh seseorang yang kemudian di situ kan mirip seorang ulama ya, pakaiannya seorang yang sudah tua ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah mereka pun dikatakan bahwasannya dijamin akan masuk surga kalau melakukan hal tersebut, dan memang video ini kemudian menggegerkan dunia maya gitu kan, tersebar di mana-mana. Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, ketemulah gitu kan, ternyata sutradara pembuatan video ini adalah saudara Samsudin Jandab atau Gus Samsudin ya. Nah ini teman-teman, yang mana videonya sudah sangat clear sekali. Si Samsudin Jandabnya sendiri sudah mengakui bahwasannya dialah yang kemudian membuat video tersebut, dan itu hanyalah settingan belaka ya untuk meningkatkan subscriber di kanal YouTube-nya. Tempat pembikinan video pun sudah diketahui, yaitu di rumahnya Pak Lahuri di desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sepertinya kalau teman-teman nanti bosan dengar itu semua udah sering diulang-ulang, tentunya semuanya udah tahu. Yang saya heran tuh satu teman-teman, ketika saya bikin konten tentang kasus hukum tersebut gitu kan, saya dapati banyak banget ya teman-teman komen-komen yang sepertinya mencerca saya ya, kemudian menyerang saya gitu kan, dan mereka sepertinya fansnya Gus Samsudin ini ya teman-teman, dan mereka meyakini sepertinya bahwasanya video tersebut adalah video asli gitu kan, video asli yang memang kemudian digunakan untuk membongkar ya kesesatan orang-orang yang dikatakan orang-orang Wahabi gitu kan. Ya, saya sendiri juga bingung orang Wahabi itu yang mana, kelompoknya yang mana gitu kan, kelompoknya yang mana gitu kan, orang-orangnya yang mana gitu kan, kita nggak ngerti. Walaupun memang sering dengar, tapi memang yang dikatakan aliran Wahabi sendiri itu yang mana gitu kan, kita nggak ngerti yang mana. Yang jelas ini kan memang selalu kalau videonya Samsudin ini selalu dikait-kaitkan dengan sekelompok orang yang dinyatakan dalam video tersebut adalah orang-orang Wahabi gitu kan. Itu memang terus menerus kan selalu dalam video-videonya, baik itu yang video kemarin, video-video sebelumnya juga selalu memang terafiliasi dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang Wahabi, yang dimana memang secara masif di framing dalam video-video tersebut orang-orang yang dituduh dilabeli sebagai aliran Wahabi tersebut memang selalu meneror ya Samsudin gitu kan, mendatangi, menantang Samsudin ini kan, yang kemudian dengan kemampuan kehebatannya Samsudin ini ditaklukkanlah mereka, dikalahkanlah mereka. Sampai puncaknya kemarin ya, orang-orang Wahabi dikatakan tukar menukar istri gitu kan, dan itu sah dan dijamin masuk surga oleh orang tua yang ya di situ dilabeli orang-orang Wahabi gitu kan. Sekali lagi ya, tanda kutip, Wahabinya sendiri yang mana, yang dituju yang mana gitu kan. Dan memang terakhir kan dikatakan itu juga sebagai video edukasi, hiburan dan edukasi. Kalau hiburan dan edukasi,
ini lebih parah lagi kalau memang kemudian Wahabinya ada, karena kalau memang kemudian aliran Wahabi itu memang ada orang-orangnya yang dilabeli dituduh sebagai Wahabi di negara kita ini, tentunya ketika mereka tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan di videonya Samsudin, itu jatuhnya fitnah ya, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar bagi pembuat fitnah yang memfitnah seorang lelaki yang beriman ataupun wanita yang beriman. Baginya sungguh adalah neraka jahanam, dan apabila tidak bertaubat, baginya neraka jahanam, dan baginya azab yang membakar. Itu sampai penekanannya begitu kuat ya. Yang jelas kemudian saya sendiri bertanya-tanya gitu kan, kok segitu orang-orang nih yang komen tuh begitu yakinnya gitu kan. Apakah mereka betul-betul sudah seperti terkena sugesti seperti orang-orang yang terkena indoktrinasi. Padahal Samsudinnya sendiri kan sudah mengakui bahwasanya itu adalah video-video settingan, video buatan gitu kan. Saya sendiri pun berpikir seperti itu ketika melihat video-video yang si Samsudin ini ya, karena memang videonya kan kadang-kadang viral tuh. Kalau viral kan kemudian muncul di beranda kita ketika pertama kali kita buka HP, buka YouTube gitu kan. Biasanya akan direkomendasikan oleh algoritma YouTube karena memang penontonnya biasanya rame gitu kan. Saya sudah bingung lihat gitu kan, dan saya sendiri nggak percaya gitu kan. Apa gitu kemudian ada tiap hari ada orang yang dilabeli Wahabi yang kerjanya datang tempatnya si Samsudin, mau nantang ribut segala macam gitu kan. Saya nggak ngerti memang intinya, tujuan utamanya Samsudin itu apa. Kalau kemudian dia bilang sendiri bahwasannya tujuannya adalah sekedar untuk hiburan, menaikkan subscribernya, saya nggak begitu yakin, karena kemudian dari pertamanya saja ketika ditanya oleh pihak yang berwajib tentang lokasi pembuatan video, dia berdusta kan, dia berbohong. Alas katanya di Bogor gitu kan, di wilayah Jawa Barat, tapi ternyata setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib gitu kan, ternyata di desa Jatilengger gitu kan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur gitu kan. Bahkan pemilik rumahnya pun sudah mengakui. Akhirnya saya cari tahu nih, namanya juga kita harus cari referensinya seperti apa, dan baru kebukalah kemudian kan keyakinan saya bertambah kan. Karena memang pada pertama saya lihat videonya Samsudin ini, saya udah nggak percaya gitu kan, nggak yakin kalau memang itu kemudian video-video asli. Kenapa gitu kan? Karena memang sepertinya itu memang satu krunya semua kan, seperti yang diakui kemarin. Yang krunya ada pelakunya ada 10 orang ya gitu kan. Mungkin nanti juga akan menyusul ya. Kalau untuk saat ini kan baru 3 orang ya yang didakwa dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang yang kameramennya, Samsudinnya, dan yang upload video tersebut di YouTube ya, di media sosial gitu kan. Nggak menutup kemungkinan 10 oknum aktor dan aktris yang terlibat dalam pembuatan video pun akan menyusul menjadi terdakwa gitu kan. Dan ini memang pasalnya juga sepertinya berlapis. Yang jelas teman-teman, kemudian saya cari tahu, pengen tahu sih apa sebetulnya yang terjadi di balik itu. Kenapa kemudian Samsudin sendiri terobsesi terhadap orang-orang yang dilabeli sama dia sebagai Wahabi gitu kan. Untuk hal tersebut sepertinya saya nggak mendapatkan jawabannya. Tapi kemudian untuk video tersebut adalah video-video settingan, walaupun dari awal saya juga nggak percaya. Bahkan untuk 0,1% pun saya nggak percaya kalau itu video-video asli. Seperti video-video ada segerombolan orang Wahabi yang datang mencari dia, menantang dia untuk ribut gitu kan. Saya nggak percaya sama sekali. Dan kemudian saya menemukan gitu kan video-video kanal-kanal YouTube yang memang sebetulnya orang-orang itu orang-orang dekatnya si Samsudin Jandab ya. Salah satunya adalah ada seorang konten kreator di YouTube, yaitu Kang Joko Arek ya teman-teman. Kang Joko Arek ini membuka dengan gamblang ya. Ketika saya nonton, saya betul-betul tercerahkan, ini betul-betul tahu konstruksi kasus ini, kejadian-kejadian yang video-video yang dibikin oleh Samsudin Jandab. Karena Kang Joko Arek sendiri mengakui bahwasannya dulu dia tergabung dalam timnya si Samsudin Jandab ini, dan sangat clear ya, Kang Joko Arek itu meyakinkan penontonnya bahwasannya juga video-video yang dibikin oleh Samsudin Jandab adalah video-video settingan semua gitu kan, yang memang
digambarkan kemudian dia dikeroyok, ditantang oleh orang-orang Wahabi gitu kan, dan dia kemudian bisa menaklukkan mereka. Itu sepertinya untuk menaikkan citra popularitasnya Gus Samsudin kan, yang secara nggak langsung kan dia juga punya praktek pengobatan. Akhirnya terkoneksi lah semua itu. Dan alhamdulillah ya, ini seorang dulu krunya Samsudin yaitu Gus Arek nih, akhirnya terbuka pikirannya dan membongkar itu semua kan, menceritakannya di media sosial Kang Joko Arek. Kalau teman-teman juga masih penasaran ya, lihatlah ke channelnya Kang Joko Arek. Salam buat Kang Joko Arek. Saya juga nggak kenal ya, bukannya saya promosi Kang Joko Arek, saya nggak kenal sama Kang Joko Areknya, tapi apresiasi buat Kang Joko Arek ya, yang memang udah dengan berani nih buka-bukaan, bongkar-bongkaran tentang apa proses pembuatan video-videonya si Samsudin Jandab tersebut ya. Yang jelas semuanya terbuka terang benderang ya di video-videonya Kang Joko Arek ini kan. Nah, sekali lagi terima kasih, apresiasi untuk Kang Joko Arek, sehingga biar terbuka lah pikiran kita semua. Kalaupun saya lihat kemudian di komen-komennya Kang Joko Arek juga masih banyak yang mengecam ya, yang menyerang Kang Joko Arek, yang meyakini bahwasanya video-video tersebut asli gitu kan. Saya nggak ngerti ini ya, apakah ini yang dinamakan nonton terus-menerus kemudian terkena sugesti ya, sehingga yang menjadi suatu tata nilai tertentu gitu kan, keyakinan daripada para fansnya. Ini sangat berbahaya karena itu jatuhnya nanti ke public figure ya, dan apa, public figure jadi kultus individu nanti kan, ini kan. Tapi ya sah-sah saja, memang bebas-bebas saja. Saya cuman di sini mau mengklirkan gitu kan terhadap orang-orang yang kemudian mengklaim bahwasanya itu video-video tersebut yang dibikin Samsudin Jandab adalah video asli. Jelas-jelas di sini Kang Joko Arek ya sudah jelas itu kan. Dan kemudian belum lama saya lihat lagi tuh di channel YouTube-nya Pak Demukri, dan Pak Demukri ini ternyata adalah tetangganya Samsudin Jandab sendiri. Pilih orang yang tinggal selingkungan sama Samsudin Jandab ini sendiri. Pak Demukri ini pun sangat, memang tampaknya memang dia juga kayaknya udah kesal gitu kan, udah resah dengan pembuatan video-video yang versi menurut Pak Demukri adalah video-video memang settingan. Settingannya ini kan sepertinya memojokkan satu kelompok aliran tertentu dalam aliran yang, tapi yang jelas aliran tersebut siapa, yang dinamain Wahabi itu siapa gitu kan, kelompok yang mana dan orangnya yang mana gitu kan. Kalau memang betul videonya asli, tentunya ketika mau melakukan pengeroyokan kepada Gus Samsudin tentunya ya sudah dilaporkan saja ke pihak yang berwajib. Ini sudah sebetulnya udah clear ya. Sampai kemudian Pak Demukri ini memang kesal, merasa resah ya, orang sekitarnya situ dengan aktivitasnya Samsudin Jandab ini kan. Sampai tampak sekali dia bergembira sekali ketika kemudian si Samsudin Jandab ini kemudian tersandung kasus ini. Walaupun juga saya pikir harusnya prihatin lah gitu kan. Gak baik kemudian kita merasa bergembira dengan ya ini susah, senang nggak senang, memang posisinya dalam keadaan bermasalah kan Samsudin Jandab ini sendiri. Sampai Pak Demukri sendiri pun bernazar kalau memang Samsudin ini kemudian aktivitasnya itu terbongkar gitu kan, terkena proses hukum, itu kemudian dia mau cukur gundul, dan benar itu dilakukan sama Pak Demukri. Artinya dari dua orang tersebut ya, orang yang merupakan notabene adalah orang-orang dekat daripada Samsudin Jandab sendiri, semakin clear, semakin terang ya. Pertama, Samsudin Jandab sudah mengakui pembuatan video itu sutradaranya dia gitu kan, dan itu hanya settingan belaka dengan tujuan hiburan dan menaikkan subscribernya di YouTube. Tapi memang nggak pas ya, karena itu kemudian di dalam video adalah melecehkan simbol-simbol agama. Nanti terserahlah dari pihak yang berwajib pasalnya apa saja yang didakwakan. Kemudian tempat pembuatan video sudah jelas gitu kan. Situ apa kan? Tempatnya Pak Lahuri di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang mana sudah jelas pula Samsudin Jandab ini juga kemudian pertama memang berbohong, bahwasanya dia mengatakan lokasinya, lokus deliktinya adalah di Bogor, di Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat. Ternyata di Jawa Timur kan, ini kan dia berusaha menutupi ya sepertinya gitu kan. Faktanya yang lain adalah kemudian Kang Joko Arek yang memang dulu gitu kan, menurut pengakuan Kang Joko Arek termasuk ikut dalam kru atau timnya Samsudin Jandab, dia secara terbuka sekarang mengungkap semua gitu kan. Saya apresiasi, saya angkat topi buat Kang Joko Arek ini kan.
semua saya kalau teman-teman mau tahu ya tinggal saya rekomendasikan nonton ke video-videonya Kang Joko Arek gitu kan. Walaupun saya nggak kenal ya sama Kang Joko Arek gitu kan, sempat selintas lihat, kemudian saya coba mengerti gitu kan konten-konten yang dia bikin dengan gamblang ya, dengan terang benderang dia meyakinkan bahwa saya video-video yang selama ini dibikin oleh Samsudin Janda adalah video-video settingan, dan orang-orang yang ada dalam video tersebut seperti orang-orang yang katanya Wahabi itu adalah teman-temannya sendiri. Dan ini nauzubillah min zalik ya, kalau memang kemudian orang-orang Wahabi itu ada gitu kan, dan bukan mereka yang kemudian mau mengeroyok, mengintimidasi Gus Samsudin seperti dalam video-videonya. Ini jatuhnya adalah dosa besar ya teman-teman, dosa besar, dan memfitnah ya seorang laki-laki beriman ataupun wanita yang beriman, dan kemudian pelakunya tidak bertobat, ancamannya adalah neraka jahanam ya, walahum azabu jahanam walahum azabul harik, dan juga azab yang membakar. Ini penekanannya sampai 2 kali ya, itu neraka jahanam dan azab yang membakar. Artinya memang murka Allah Subhanahu wa taala sangat besar ya bagi pelaku fitnah. Ini semoga disadari ya dengan kejadian ini pada Gus Samsudin. Yang jelas juga kemudian orang dekat di lingkungannya Samsudin yaitu Pak D. Mukri juga secara gamblang ya menjelaskan tentang video-video yang dibikin tersebut adalah video settingan, dan sampai dia memang kemudian bernazar kalau kemudian itu semua terbongkar dia akan gunduli kepalanya. Dan betul saat ini Pak D. Mukri gundulin kepalanya itu kan. Saya juga apresiasi ini berani kemudian ya Pak D. Mukri ini, walaupun saya juga nggak kenal ya Pak D. Mukri ini teman-teman, salam kenal aja buat Pak D. Mukri. Nah, ini menggambarkan bahwasanya faktanya sudah terang benderang gitu kan, tinggal gimana kemudian kita semua melihat kasus ini. Yang jelas kalau saya sendiri juga kurang setuju kalau kemudian ada seperti pesulap merah yang sepertinya gembira ria sampai kemudian Kang Samsudin Jandap ini terkena kasus hukum. Saya nggak setuju gitu kan. Apapun itu nggak pas lah, nggak pantas lah di tengah kemudian orang menderita kita bergembira ria. Bahkan tadi saya lihat kontennya mau motong kambing segala macam. Nggak perlu kemudian kita merendahkan seseorang, menghina seseorang, walaupun mungkin orang tersebut adalah orang yang betul-betul bersalah gitu kan. Kalau saya sendiri sih saya berharap dengan kejadian ini, bahkan kalau kemudian memang betul-betul terkena proses hukum dengan dakwaan-dakwaan yang berat ya, kalau pasalnya pasal berlapis kan, undang-undang ITE, dan kemungkinan juga bisa penistaan agama. Semoga menjadi proses penyadaran ya pada Gus Samsudin, dan semoga saya berharap Gus Samsudin ini kan juga saudara kita seiman, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Itu saja gitu kan. Harapan saya ini semua menjadi pembelajaran buat kita semua, dan buat orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan Gus Samsudin, yang semoga kemudian nggak jadi ya gitu kan, mencegah gitu kan. Kalau sudah tahu kemudian efek akibatnya gitu kan, kalau sampai kemudian terkena proses hukum, kesandung proses hukum gitu kan. Yang terjadi sudah terjadi, dan semoga kita semua, saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.